Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 1 Februari 2021 dalam pekan keempat masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 11 ayat 32 sampai 40, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 5 ayat 1 sampai 20. Bacaan pertama hari ini yang diambil dari surat kepada orang Ibrani, bercerita tentang iman, dan disebutkan juga beberapa orang yang hidupnya terinspirasi oleh iman. Ada Gideon, ada Yefta, ada Barak, ada Daud, ada Samuel, dan para nabi lainnya. Disebutkan dalam bacaan yang pertama sebagai contoh bagi kita yang merenungkan perikop ini untuk mengetahui dan memahami orang-orang yang hidup sebelum kita. Ada begitu banyak yang mendasar hidupnya oleh karena iman. Imanlah yang menginspirasi mereka dalam menjalani hidupnya. Iman kepada Allah membuat mereka itu tadi mengalahkan kerajaan-kerajaan pada saat itu. Atau dengan kata lain, imanlah yang membuat mereka tidak pernah takut selama mereka mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Mereka tidak pernah takut kepada manusia lain. Iman juga membuat mereka melihat secara positif apa yang terjadi dalam kehidupannya, sekalipun terkadang tidak sesuai dengan harapan mereka. Artinya, karena iman, mereka melihat kalau sesuatu terjadi dalam kehidupannya atau dalam kehidupan sekitar mereka, kalau itu kehendak Allah, itu tetap yang terbaik bagi mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, rupanya iman dan inspirasi yang muncul karena iman perlu dan sangat relevan untuk kita saat ini. Kita membutuhkan iman sebagai inspirasi untuk hidup kita, supaya kita selalu berpengharapan dalam hidup ini, terlebih pada saat-saat kita mengalami kesulitan hidup seperti saat ini, pandemi COVID-19. Iman harus menjadi inspirasi bagi kita bahwa kalau itu kehendak Allah yang terjadi seperti yang kita alami saat ini, itu tetap yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita belum bisa memahami saat ini, ketika kita menghadapi peristiwa pandemi ini misalnya, tapi pada satu saat setelah kita melewatinya, kita akan mengerti dan memahami baik juga pandemi ini. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam konteks ini, maka apa yang dikerjakan oleh Yesus seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, itu menjadi hal yang baik, sekalipun mendatangkan kerugian secara ekonomis. Bagaimana tidak? Karena Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan roh jahat, yang hidupnya di sekitar pekuburan dan berteriak-teriak. Roh itu keluar dari orang yang kerasukan roh jahat. Dan roh itu meminta supaya Yesus mengizinkan mereka masuk dalam sekelompok babi yang berjumlah 2.000 ekor babi. Lalu kemudian mereka diizinkan. Dan apa yang terjadi? Babi-babi itu mati lemas di danau. Mereka terjun ke danau. Sekali lagi, secara ekonomis, ini sangat merugikan pemilik babi itu. Tetapi untuk orang yang beriman, apalah artinya 2.000 ekor babi?
kalau dibandingkan dengan kebaikan Allah yang terjadi, yang dialami oleh orang yang kerasukan roh jahat itu. Apakah artinya 2000 ekor babi itu kalau dibandingkan dengan rahmat Tuhan yang begitu banyak yang dialami oleh orang-orang sekitarnya pada saat itu? Bagi orang yang hidup karena iman dan terinspirasi oleh iman, yang paling penting bagi dia kehendak Allah yang terjadi. Yang paling penting bagi dia yang terjadi itu selalu dipahami sebagai hal yang positif. Sekali lagi, sejauh itu adalah kehendak Allah, walaupun rugi secara manusiawi. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang sama juga dipesankan kepada kita bahwa siapapun orang yang telah mengalami kebaikan dan kasih dari Tuhan harus menyadari bahwa dia punya tugas, yakni mewartakan kebaikan Allah itu kepada orang-orang dalam lingkungan sekitarnya, lingkungan yang paling dekat dengan dia. Dan lagi sesudahnya, ia mesti mewartakan itu, bercerita pengalamannya akan kebaikan Allah juga kepada orang-orang yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita yang pernah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan bercerita, memberi kesaksian untuk orang lain, kita sesungguhnya menolong orang untuk bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupannya dan menolong mereka untuk pasrahkan diri seluruhnya pada kehendak Tuhan. Dengan cara seperti itu, orang itu telah menghayati iman dalam kehidupannya, iman sebagai inspirasi untuk kehidupannya. Semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini mendorong kita untuk lebih memahami bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, sejauh itu adalah kehendak Allah, itu yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati.